Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Oke. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kajian rutin yang diadakan oleh Departemen Kaisyar, KMIK, FKT, UGM. Kajian rutin pada sore hari ini bertemakan seni pengembangan diri kepada Sang Pencipta atau ubudiyah dalam bedah buku Artistika Manusia Seutuhnya. Acara ini bertujuan untuk menajamkan kontemplasi dan potensi diri yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan marwah sesuai dengan fitrah bagi manusia dalam penghambaan kepada Allah sehingga mampu memberikan semangat dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk rundown-nya yaitu yang pertama adalah pembukaan dari saya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan tilawah oleh saudara Rajo Alam Paliamanda. Selanjutnya diisi oleh pematerian dari pembicara sore hari ini yaitu Mas Narendra Renggareswara. Selanjutnya acara diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup dan foto bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Rajo Alam Paliamanda. Mungkin kepada saudara Rajo Alam Paliamanda saya persilakan untuk membacakan kalam Allah. Halo, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Saudara Rajo Lambalimanda. Selanjutnya saya akan membacakan CV yang sebelumnya akan di-share screen oleh Saudara Jovi. Pada Saudara Jovi, saya persilakan untuk share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih pada Saudara Jovi. Berikut akan saya bacakan terkait CV dari pembicara kita sore hari ini. Jadi pembicara kajian rutin dari Kaisar yang kedua ini diisi oleh Mas Narendra Ranggaraswara. Beliau ini sebagai penulis dari buku Artistika Manusia Seutuhnya, dan sebelumnya pernah bersekolah di Sekolah Islam Al-Azhar ketika SD dan SMP-nya, kemudian melanjutkan akselerasi di SMA Lawan 1, dan pada tahun 2015 sampai sekarang menjadi mahasiswa kedokteran di Universitas 11 Maret dan Rumah Sakit Dr. Muardi, Surakarta. Dia juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Kemudian jadi founder dari Bismillah Community, menjadi asisten dosen laboratorium histologi di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, pernah menjabat di Kementerian Sosial BEM Fakultas, menjadi Menteri PSDM di BEM Universitas 11 Maret pada tahun 2017 sampai 2018, dan mendapat penghargaan dalam International Exchange and Event to Sweden, Japan, Singapore, and Thailand, and many more. Banyak banget ya pengalamannya beliau, dan pernah menjadi juara 1 dalam Defense of Ancients pada perlombaan game e-sport National Competition Bali pada tahun 2015. Dan ada sedikit cuplikan kalimat dari Mas Narendra, yaitu someone who thinks and things start with small steps. It motivates him to keep on moving and do positive things, no matter how small that is. He believes that someday he will become true global change maker. Ya, cukup memotivasi untuk kita ya, untuk menjadi change maker juga. Oke. Selanjutnya yaitu masuki acara pematerian. Sebenarnya terima kasih kepada Saudara Jovi sudah share screen. Kepada Mas Angga, saya persilakan untuk mengisi pematerian pada sore hari ini. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin share screen ya. Iya, Mas. Sebelumnya saya mengingatkan juga kepada teman-teman, mungkin ada hal-hal yang perlu dicatat untuk nantinya bisa menjadi bahan diskusi atau pertanyaan, karena dari panitia akan ada door prize untuk 2 orang penanya, jadi bisa dipersiapkan ya teman-teman. Terima kasih. Monggo kepada Mas Narendra. Saya pakai filter ini ya, bagus. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da ma ba'du. Teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena seluruh yang diberikan olehnya kita masih bisa merasakan keindahan Islam gitu ya. Dimana mungkin sekarang sudah sangat banyak hal-hal yang membuat kita ragu gitu akan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita masih diberikan keimanan, kekuatan untuk bisa mengetahui mana yang benar. Yang kedua, salawat serta salam juga nggak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beliau memberikan contoh yang banyak banget bagi kita, sehingga kita bisa teguh untuk melakukan apa-apa yang benar. Oke, hari ini saya bakal sharing dikit tentang buku Artistika Manusia Seutuhnya. Karena namanya beda buku, ya udah ya saya bakal bahas utuh tentang bukunya aja, nggak usah jauh-jauh. Pertanyaan pertamanya adalah why does it exist? Ini menarik teman-teman, karena ketika saya ditanya tentang apakah dulu pernah mau jadi seorang penulis, saya itu nggak pernah punya mimpi untuk jadi seorang penulis. Dari dulu saya pengen jadi seorang programmer atau mungkin pengen jadi seorang dokter kalau sekarang gitu ya. Jadi nggak pernah ada kepikiran buat jadi seorang penulis. Semua bermula ketika dulu saya masih SMP. Pas SMP saya itu hampir tiap hari ke warnet buat main Dota. Seperti yang tadi ada di CV. Saya pernah juara Dota nasional gitu. Nah, dulu saya punya tim yang saya buat dengan teman-teman komplek. Saya jadi kapten timnya. Kewajiban kapten apa? Nyemangatin. Kalau kalah, kita semangatin supaya dia nggak depresi, supaya nggak down, ya gitu. Tiap hari, kita nyari turnamen. Setiap turnamen ada menang, ada kalah. Kalau menang, saya ngechat dong. Makasih atas perjuangannya, atas capeknya. Alhamdulillah kita dapat duit. Jangan lupa dipakai buat ditabung, bla 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 kayak gitu. Setiap kalah, saya juga ngasih chat di grup. Nggak apa-apa, kemarin kita udah menang. Atau sekarang waktunya kalah dulu, belajar lagi, kita grinding lagi, kita latihan lagi, nanti suatu saat masih menang. Jadi terbiasa buat ngasih semangat buat teman-teman satu tim saya gitu. Karena seorang kapten tugasnya kan kayak gitu. Terus ya udahlah ya, saya naik SMA, dan qadarullah SMA saya itu akselerasi. Jadi benar-benar nggak ada waktu, atau dikit banget waktu buat lanjut main Dota. Alhamdulillah, alhasil timnya disband tuh apa ya, bubar. Sampai ya udahlah, sekarang main Dota cuman buat have fun doang, bukan buat kompetitif lagi kayak dulu. Sampai pas saya masih SMA kayak gitu. Pas SMA kelas 3 tuh kalau nggak salah ya, pokoknya udah mau UN itu, lagi kumpul sama teman-teman di Dota. Dalam artian makan bareng gitu kan, teman komplek, makan bareng udah lama nggak ketemu gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Terus mereka nyeritain satu hal yang menarik bagi saya. Mereka bilang, tau gak sih Ren, yang bikin kita kadang-kadang baper, terharu, atau semangat adalah ketika lu nulis semangat kepada kita setiap kali kita menang atau kalah dalam turnamen. Jadi anak-anak ini, mereka bilang, kalau setiap kali gua ngechat, setiap kali saya ngechat di grup, mereka jadi semangat kayak gitu. Aku mikir kan, lah dulu gua ngetik apaan ya? Nggak inget gitu, karena ya itu refleks doang kan. Kalau menang ya disyukurin, kalau kalah ya disemangatin kayak gitu. Jadi nggak pernah inget gitu ngetik apa. Sampai beberapa tahun kemudian, pas udah kuliah semester 2, ada sebuah kisah yang itu bener-bener keren banget. Jadi waktu itu saya lagi naik motor, terus di pinggir jalan, lagi lampu merah tuh kan, lagi berhenti. Di kiri jalan ada ibu-ibu sedang berhenti gitu, sambil panik gitu. Ini motornya kenapa gitu. Intinya motornya itu mogok. Saya nggak ngerti kenapa, saya berhenti dan nanya ke ibunya, Bu, kenapa motornya? Ibunya bilang, mogok nih, dan ini mau jemput anak gitu. Jadi panik ini gimana caranya? Saya dengan polosnya, saya bilang, Bu, pakai motor saya dulu aja, nanti saya panggilin tukang buat motor ibu. Saya nggak ngerti itu modus penipuan atau gimana, saya nggak ngerti, masih polos gitu ya. Masih maba di sebuah universitas di Jawa Tengah yang terkenal orangnya baik-baik. Hasil, beliau pergi dengan motor saya manggilin tukang buat motor ibunya kayak gitu. Alhasil sekitar 45 menit kemudian ibunya balik dengan anaknya yang masih sangat kecil dari SD kayak gitu. Ya udah, ibunya terus bilang makasih sama saya, motornya tak
servis dan aku balik dengan motorku, beliau balik dengan motornya. Sebelum balik, beliau ngasih makanan gitu. Ini Dek, tadi beli di sekolah buat kamu. Terus saya bilang, oh iya makasih Bu, gitu kan. Ya udah, saya nggak mikir banyak kan, saya pikir cuman bubur ayam dengan kerupuk, yang mana ya udah nanti saya makan kayak gitu. Tapi pas saya buka di kosan, di dalamnya ada uang 300.000 teman-teman. Waktu itu saya mikir, waduh, ini ada uang 300.000, jangan-jangan uang ibunya kayak gitu kan. Saya nggak punya nomor ibunya. Pas saya samper ke TKP, ibunya udah nggak ada. Dan saya anggap ya udah waktu itu berarti ibunya nganggep itu hal yang baik saya lakukan. Alhasil ibunya ngasih saya 300.000. Itu kan kisah yang menarik banget ya. Saya pengen nulisin, saya pengen sharing itu di media sosial gitu supaya orang-orang tahu kalau misalnya kadang-kadang kebaikan dibalas dengan kebaikan kayak gitu. Hal jaza ul ihsani ilal ihsan, seperti yang tadi Masnya bacain di surat Ar-Rahman kalau dilanjutin gitu kan. Kebaikan itu bakal dibalas dengan kebaikan. Saya pengen tulisin, saya curhat di grup teman-teman Dota saya dulu, bro. Ini gue lagi ada kisah bagus banget, tapi gue nggak pede nulis gitu. Mereka bilang, lu tuh nulis tuh keren banget. Dulu ingat nggak lu nyemangatin kita pas kita kalah Dota? Lu tuh keren gitu kan. Ya udah saya nulis lah di line waktu itu. Judulnya adalah yang namanya kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Saya tinggal tidur lah tulisan itu. Pagi-paginya itu notif saya meledak. Ternyata yang nge-like itu banyak banget, yang nge-share tuh banyak banget. Bahkan saya buka grup WhatsApp keluarga, ada tulisan itu gitu. Saya kaget, wah, kok bisa kayak gini gitu kan. Dan semenjak saat itu, saya sadar kalau misalnya mungkin saya nggak pengen jadi penulis, tapi bukan berarti saya nggak bisa menulis gitu. Saya mungkin nggak mau jadi penulis, tapi Allah ngasih potensi dalam diri saya untuk menulis. Alhasil, dengan kesadaran itu, setiap kali ada kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang lucu, yang luar biasa, saya coba tuliskan di Line ataupun di Instagram. Sampai suatu saat, sekitar pas saya udah mau lulus gitu ya, pas lagi skripsian, itu saya kecelakaan teman-teman. Saya kecelakaan dan saya harus, apa ya bahasanya tuh, harus rawat inap. 3 bulan lah ya, 3 bulan harus bed rest. Jadi harus nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan kayak gitu. Itu kan bener-bener menyedihkan bagi saya. Karena saya pribadi itu orangnya nggak pernah mau nggak pernah mau di kamar doang gitu. Pengennya pokoknya di kampus, tidur di masjid kampus, di sekretariat BEM gitu. Bener-bener kayak nggak mau di kosan aja, nggak mau di rumah kayak gitu. Alhasil, pas disuruh bed rest 3 bulan, saya stres sendiri dong. Kayak aduh, gimana nih gitu-gitu. Udah hampir depresi, bukan hampir malah. Udah depresi. Tiap hari bangun, cuma nonton Pokemon, nonton Detektif Conan, nonton film-film Avengers diulang-ulang, makan, tidur. Gitu doang. Hampir sekitar 1 bulan kayak gitu doang. Sampai ada temen yang nyadarin, Ren, lu tuh enak ya dikasih waktu gabut 3 bulan. Manfaatin kek. Yang lain harus belajar, lu gabut 3 bulan. Alhasil saya nyari-nyari, sadar kan tuh. Oke deh, bangkit. Nyari-nyari pekerjaan tuh. Ada yang usul sama saya, Ren, tulisan lu di Line itu banyak banget. Di Instagram juga banyak. Lu nggak pengen bukuin? Daripada orang-orang suatu saat harus nge-scroll timeline lu untuk nyari tulisan-tulisan lu. Kepikiran kan? Alhasil, semua tulisan itu saya urutkan, saya jadikan suatu alur, dan jadilah buku Artistika Manusia Seutuhnya. Jadi awal mulanya kayak gitu teman-teman. Buku itu lahir ketika saya nggarap buku itu cuman selama 2 bulan saat saya lagi bed rest kecelakaan. Jadi saya kecelakaan, nggak bisa kampus, cuma bisa di kamar doang, ya itu saya bikin bukunya. Saya ngurutin alur-alurnya, ngedit ini, ngedit itu, alhasil jadilah buku Artistika Manusia Seutuhnya. Jadi nggak pernah punya mimpi jadi seorang penulis, tapi buku ini lahir dari beberapa variabel yang terjadi bersamaan. Adanya tulisan-tulisan di Line, adanya waktu luang, dan ya udah lagi gabut aja, coba kita bikin buku kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke bukunya. Bukunya itu 233 halaman, ada 5 bab atau goresan, dan 1 tujuan. Kita bakal langsung bahas aja ya. Jadi mungkin ini saya bahasnya lebih saya aplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Pertama adalah tentang bab Battle of the Year, dunia vs akhirat gitu ya. Jadi yang seru dari bab ini adalah banyak banget orang-orang yang mereka itu di dunia ini
mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat gitu ya. Ketika mereka rapat organisasi misalnya, atau ketika mereka ada meeting misalnya, mereka itu benar-benar nggak mikirin yang namanya salat. Udah azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, mereka lagi sholat, lagi meeting, bukannya sholat malah lanjut meeting kayak gitu. Saya menulis bab satu ini, goresan satu ini, gara-gara latar belakang kayak gitu. Dan kisah menariknya adalah, teman-teman, saya pernah ke Jepang buat ngisi acara di situ. Kayak semacam pertukaran budaya gitulah. Saya disuruh sharing tentang budaya dan kebudayaan dan kepemudaan, dari orang-orang Indonesia di Jepang. Acaranya di Takushoku University waktu itu, pagi hari, jam 7 pagi. Dan teman-teman, kalau kita sedikit menyinggung Indonesia ya, ketika ada janji jam 7 pagi, biasanya itu mulai jam berapa? Jam 8 gitu ya biasanya kan. Kita ngajak teman kita makan, bro ayo makan, jam berapa? Jam 7. Dia baru datang jam 8 gitu kan. Indonesia dah wajar kayak gitu. Walaupun tidak bisa diwajarkan, tapi itu sudah sering terjadi. Nah, saya tuh pengen membuktikan ke orang-orang luar, kalau orang Indonesia itu nggak kayak gitu waktu itu. Alhasil, acara jam 7, saya datang ke TKP, itu jam 6:45 menit. 15 menit sebelum acara dimulai. Kalau di Indonesia, itu pasti datang pertama. Yakin saya, pasti datang pertama. Yang lain belum datang. Bahkan H+ 15 menit pun orang-orang belum datang kayak gitu. Tapi di sana, saya nyoba kayak gitu. Oke, pengen buktiin Indonesia itu keren, Indonesia itu hebat. Hasil sampai ke TKP jam 6:45 menit. Sampailah saya di sana. Sepi banget lobinya. Nggak ada orang di lobi. Kok nggak ada orang di lobi gitu kan? Apakah saya berhasil gitu kan? Udah seneng tuh. Wih, orang Indonesia datang pertama gitu. Sampai saya ngetok pintu aulanya. Jadi kan acaranya di aula gitu kan. Kayak semacam auditorium lah. Saya bukalah pintu auditorium. Zret, kayak gitu. Pas saya lihat di situ, ternyata apa yang terjadi? Saya jadi orang terakhir yang datang di forum itu. 6:45, acara jam 7, saya hadir, saya jadi orang terakhir yang datang di forum itu. Orang-orang udah rame berjejer, ada yang lagi diskusi, ada yang lagi baca buku, ada yang lagi kerja, ada yang lagi main HP. Pokoknya saya jadi orang terakhir di forum itu. Orang Jepangnya udah hadir semua. Saya malu sendiri, dan saya kepo tuh. Saya tanya ke mereka, bro, emang kalian tuh kalau datang acara tuh hamin berapa menit sih? Kok saya datang pagi, udah ada yang datang, rame banget. Terus mereka bilang, kalau kita mah biasa hamin 30 menit. 30 menit sebelum acara, mereka udah datang. Buat apa? Buat siap-siap, buat macam-macam. Dan yang lucu, kalau mereka itu datang pagi, mereka fokus nge-game, baca buku. Kalau kita datang pagi, kita ngapain? Kita buka HP kan? Buka HP, kita chat teman-teman kita. Woi, kalian di mana? Katanya jam 7 gitu kan. Malah sekalinya doang datang pagi tuh, lagi kebetulan aja datang pagi. Kita ngechat di, ayo datang jam 7. Mereka bilang, sabar OTW. Kita bilang lagi, OTW dari mana? Kasur gitu kan. Kita menghabiskan waktu untuk suzon sama teman-teman kita yang belum hadir. Sementara mereka orang Jepang menghabiskan waktu untuk fokus dengan apa yang mereka kerjakan sendiri. Ini keren banget menurut saya. Terus kalau kalian lihat di mall-mall, di toko-toko, orang Jepang itu ya, kalau di eskalator itu selalu ada 2 baris gitu. Baris yang kiri itu untuk orang-orang yang santai, baris kanan untuk orang-orang yang buru-buru. Jadi kalau ada yang mau lari, gitu kan, itu pasti ada celah, ada jalan buat lewat. Kenapa saya ceritain ini? Karena saya pengen ngasih tahu kalau orang-orang Jepang itu luar biasa banget, teman-teman. Keramahannya, disiplinitasnya, kekerenannya itu luar biasa banget. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang Jepang itu masih menjadi negara yang pemudanya memuncaki klasmen nomor 1 dari tingkat bunuh diri di dunia? Negara dengan pemuda yang luar biasa, disiplin, tepat waktu, ramah, keren. Tapi kenapa bunuh diri semua? Kenapa nggak jadi orang-orang hebat yang kalau gagal mereka bangkit, kalau gagal mereka nggak putus asa? Mereka nggak kayak gitu. Banyak orang di sana kan PHK, bunuh diri. Pas saya lagi tour di sana ya, ada tour guide-nya bilang, Mas, lihat bukit itu. Kenapa Mas bukit itu gitu kan? Doshite gitu kan, bahasa Jepangnya kenapa? Di bukit itu Mas,
setiap malam sama pagi sekitar jam 2 sampai jam 4 gitu ya. 2 pagi sampai jam 4 malam. Jam 4 malam. 2 pagi sampai jam 4 pagi, sorry ya. Itu rame gitu. Saya pikir kan ada festival gitu kan. Festival apa tuh? Seru juga kan pagi-pagi gitu kan. Enggak mas, festival Janai gitu kan. Bukan festival. Apa? Ada orang-orang ngantri. Buat ngapain? Buat bunuh diri. Saking normalnya bunuh diri di sana, itu ada jadwalnya. Dan kalau kalian buka App Store, ada aplikasi bunuh diri teman-teman. Jadi kalau kita order GrabFood, kita order Gojek kalau mau kemana-mana, mereka ada order go suicide. Mereka bisa order pembunuh di jam ini dengan cara ini. Mereka bisa order. Mereka bunuh diri. Tolong bunuh gua antara jam 8 sampai jam 10 dengan cara tembak. Bisa. Saking legalnya bunuh diri di sana. The question is why? Kenapa mereka dengan kapasitas orang yang segitu keren, mayoritas masih bunuh diri? Jawaban menarik dilayangkan oleh seorang teman saya dari Jepang. Dia bilang, kita kalau gagal, kita nggak punya tempat buat kembali. Kenapa? Pertama, mayoritas dari mereka ketika udah ngampus itu pergi dari rumah aslinya. Ngontrak sendiri selama bertahun-tahun, dan mereka kan nggak punya Idul Fitri gitu kan. Jadi nggak balik lagi. Jarang banget ketemu sama keluarga aslinya kayak gitu. Yang kedua, dan yang menarik banget adalah, dia bilang, tapi menurutku kayaknya faktor utamanya adalah karena kita nggak punya Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Kalau kita gagal teman-teman, kita nggak lulus ujian, diputusin pacar, kita bisa bilang apa? Ya Allah, mungkin emang aku disuruh belajar lagi. Ya Allah, mungkin yang terbaik bagiku bukan doi, tapi yang lain. Tapi mereka nggak bisa ngomong kayak gitu. Mereka nggak punya Tuhan, mereka nggak punya Allah. Jadi sebenarnya bagi kita, bagi orang Muslim, kehadiran Allah itu luar biasa. Yang bisa membedakan antara kita dengan mereka adalah adanya Allah dalam hidup kita. Maka dalam goresan 1 ini, saya menekankan banget kalau yang membedakan antara kita dengan orang-orang di luar sana adalah kita punya Allah di dalam hati kita. Kalau kita gagal, kita bisa bilang, ya Allah, semoga yang terbaik segera datang kepadaku. Mungkin rencanaku itu rencana yang hebat, tapi dibandingkan dengan rencanaku tidak bisa apa-apa. Maka kalau rencanaku berhasil, aku bahagia. Tapi kalau rencanaku gagal, aku jauh lebih bahagia. Karena rencanaku rencana manusia, dan rencanamu rencana Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa kayak gitu. Kalau belum bisa kayak gitu, berlatihlah kayak gitu. Karena itu satu hal yang kita eksklusif punya, dan orang-orang itu belum punya. Orang-orang Jepang, orang-orang Barat, mereka nggak punya kayak gitu. Dikit yang punya. Jadi di sini di goresan 1 saya melatar belakangi tulisan-tulisan di sini dengan sebuah kesadaran gitu ya. Kalau banyak banget orang yang masih belum sadar kalau punya Allah dalam hati itu adalah hal yang sangat eksklusif, hal yang sangat keren, langka kayak gitu. Jadi di sini saya ceritakan tentang ini. Seorang guru pernah bilang ini sama saya, nggak apa-apa kalau kamu pengen ngegas, pengen lari di dunia, itu nggak masalah. Tapi, kalau kamu lari di dunia, kamu harus naik motor di akhirat. Kalau kamu pengen naik motor di dunia, kamu harus naik mobil di akhirat. Tapi di jalan tol ya. Kalau naik mobil di jalan biasa macet. Kalau kamu pengen naik mobil di dunia, kamu harus naik pesawat di akhirat. Kayak gitu. Jadi bahasanya kayak, kita emang harus coba buat mementingkan akhirat kita. Pada akhirnya kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita harus bertanya, memang yang mana orientasi yang harus kita pegang erat, dunia atau akhirat? Kalau jawabannya masih dunia, mungkin kita harus sedikit memperbaiki diri kita. Yang pertama, goresan 1. Lanjut ke goresan 2. Tentang nuansa hikmah semesta. Ini menarik. Kenapa namanya nuansa hikmah semesta? Adalah karena sebenarnya di sekitar kita, itu banyak banget hikmah yang pengen Allah kasih kepada kita. Contoh yang saya pengen angkat banget ya, adalah misalnya saya anggap aja dulu pengen masuk ke Fakultas Kedokteran UNS gitu kan. Alhasil saya daftar dong di UNS, karena pengen masuk UNS, masa nggak daftar UNS gitu kan. Daftar UNS lah saya. Daftar UNS, terus saya mikir, kalau keterima bakal jadi mahasiswa yang keren. Nggak mau jadi pemalas, pengen ikut organisasi, pokoknya pengen produktif kayak gitu.
Udah mikir kayak gitu kan? Tapi ternyata, misalnya nih, kenyataannya saya nggak keterima. Semua harapan tadi berubah menjadi kecewa. Semua ekspektasi berubah jadi kesedihan yang mendalam. Dan ketika saya punya target-target tadi, pengen jadi mahasiswa aktif, bla bla bla, ternyata yang awalnya pengen masuk FKUNS malah masuk misal aja ke swasta gitu ya, ke swasta, kampus swasta gitu, fakultasnya hukum misal. Alhasil, saya nggak mau ngelakuin hal-hal tadi yang saya janjikan, nggak mau aktif, nggak mau keren, nggak mau pintar, bener ya? Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan kita. Bener. Sama kayak teman-teman. Kalau kalian itu menginginkan sesuatu, lalu nggak mendapatkan hal tersebut, maka keinginan kalian untuk mencari hikmah bakal berkurang. Poinnya di situ. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, oh oke, aku bakal keterima di FKUNS, alhamdulillah keterima, oke, aku bakal nyari hikmah sebaik-banyaknya, belajar, organisasi, ketemu temen, jadi asisten, jadi mahasiswa berprestasi, semuanya dicari. Tapi kalau nggak keterima, udah kuliah, pulang, tugas nyontek gitu kan, ketemu temen kalau perlu aja, kalau nggak di kamar aja nonton anime gitu kan, nonton drakor, nonton startup, setel playlist, nonton Conan, Pokemon gitu kan. Itu teman-teman. Padahal Allah bilang sendiri, kalau yang namanya hikmah itu, dimanapun kita berada, apapun kondisinya, itu sama jumlahnya. Yang beda apa? Kepekaan kita untuk mengambil hikmah tadi. Itu yang berkurang. Jadi di sini saya tekankan, dalam kondisi apapun kamu, dalam keadaan down, dalam keadaan sedih, dalam keadaan nangis, dalam keadaan di tempat-tempat yang nggak kamu suka sekalipun, ada hal-hal yang bisa kamu ambil. Di sini banyak cerita tentang itu. Tentang bagaimana ketika kita itu lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, seperti lagunya Fiersa itu ya, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Gitu. Ya nggak masalah, karena it's okay to be not okay, dan cari hikmah yang ada di sekitar kita. Ibarat kata, kita jalan dari Solo ke Bekasi gitu kan. Kita dari Solo naik mobil gitu kan, ke Bekasi, dari Bekasi naik roket ke rumah. Mungkin kayak gitu ya. Perjalanannya sama gitu kan, dari Bekasi ke Solo, dari Solo ke Bekasi. Tapi orang-orang mendapat hikmahnya beda. Ada yang lagi di jalan, dia ngeliat kanan kiri, lihat pemandangan, oh ternyata bagus ya. Pas lewat Jogja, oh di Jogja ada ini. Pas lewat Semarang, oh di Semarang ada ini. Ada orang yang tidur doang. Itu maksudnya. Sebenarnya sama, jumlah hikmahnya sama. Tapi kita yang nggak mau buat ngelihat. Karena apa? Tadi udah nggak semangat duluan. Karena apa yang terjadi nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena apa yang jadi kenyataan nggak sesuai dengan harapan. Teman-teman, terkadang Allah menyuruh kita untuk jatuh, Allah menyuruh kita untuk terjerembab, karena di bawah situ ada trampolin yang akan membuat kita melompat lebih tinggi. Terkadang Allah suruh kita untuk mundur, Allah suruh kita untuk ke belakang, karena di belakang sana ada busur yang akan melesatkan anak panah kita melesat lebih jauh. Jadi sometimes ketika kamu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, coba tetap, emang susah, pasti susah karena ya sedih, nangis, duka, tapi tetap coba buka kupingnya, buka matanya, buka hatinya untuk ngecek kira-kira ada kebaikan apa sih yang bisa aku ambil. Seorang teman pernah bertanya sama saya, Mas Naren, teman kok Mas Naren, Ren, gimana caranya sih jadi orang yang selalu positif kayak gitu? Dia nanya kayak gitu. Mungkin dia ngelihat saya karena saya orangnya nggak pernah nangis, nggak pernah ketawa, nggak pernah sedih, selalu ketawa kayak gitu. Dan saya jawab dengan dua hal gitu sama dia. Yang pertama, bro, lu nggak ngerti gue kalau malam. Mungkin aja gue kalau malam naik motor ke puncak gitu kan, terus nangis-nangis teriak-teriak kayak orang gila. Lu nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue nih ya, kunci untuk selalu survive, untuk bahagia dalam hidup, itu bukan menjadi orang yang selalu positif. Enggak. Jadi kalian yang selalu bilang, kita harus selalu positif, positive thinking, positive action, saya nggak setuju. Kunci untuk bisa survive dan bahagia dalam hidup itu bukan selalu positif, tapi selalu menerima, teman-teman. Menerima kalau kita sedang dalam keadaan di atas, menerima kalau kita sedang dalam keadaan di bawah, menerima kalau kita sedang bahagia, menerima kalau kita sedang sedih, menerima kalau kita sedang berhasil, menerima kalau kita sedang gagal. Karena Allah menciptakan elektron bukan tanpa alasan. Kalau Allah cuma suruh kita buat positif doang, nggak ada yang namanya elektron.
Tapi elektron dipasangkan dengan proton karena apa? Karena inti dari sebuah atom itu bakal selalu proton, bakal selalu positif. Tapi yang mengelilinginya itu merupakan negatif-negatif atau elektron. Jadi selama hati kamu masih ada lingkup positif di dalamnya, sebanyak apapun kenegativitas yang hadir di sekitar kamu, itu nggak masalah. Orang bilang kayak gini kan, bro, kalau lu remedial, lu nggak lulus ujian, ya udah belajar gitu kan. Solusinya belajar. Kalau diputusin sama pacar, solusinya cari yang baru, move on gitu kan. Bener. Cuman terkadang orang tuh lupa. Kalau di antara masalah dan solusi, itu butuh jembatan. Jembatannya apa? Jembatannya adalah penerimaan. Antara masalah dan solusi, kalian harus menerima. Oke, nggak apa-apa aku remedial. Nggak apa-apa aku nggak lulus. Kamu udah belajar, mungkin kamu disuruh buat ngegas lagi, disuruh buat belajar lagi. Oke, nggak apa-apa, waktunya buat belajar buat remedial. Kalimat itu yang kamu butuhkan. Sebuah acceptance buat keadaan sekarang sebelum kamu memulai solusinya. Oke, nggak apa-apa aku ditinggalin mantan, nggak apa dibilang jelek sama mantan. Mungkin dia nggak ngerti nanti gue kalau udah ganteng, kalau gue udah cantik. Oke, move on. Kalimat itu yang dibutuhkan. Jadi teman-teman, di sini goresan 2 ini mengajarkan untuk menerima keadaan dan move on perlahan-lahan dari keadaan itu. Next. Goresan 3 dari 5 ya. Cepat juga ya, nggak masalah ya. Namanya bedah buku kan, bukunya dibedah kan. Apa sih nggak jelas. Oke, menyingkap kode Allah. Ini yang tadi kita sedikit bahas di nomor 2. Tentang bagaimana Allah itu memberikan hikmah di sekitar kita, tapi kita nggak peka. Saya ada contoh kecil. Ini juga ada di bukunya. Jadi saya tuh gini metodenya. Dari goresan-goresan ini, saya angkat satu cerita yang saya paling suka, terus saya ceritain. Gitu aja ya. Biar lebih kebayang lah isinya. Jadi yang pertama adalah tentang latar belakangnya. Banyak orang-orang yang belum fokus sama akhirat, terlalu fokus sama dunia. Kayak gitu. Yang kedua, dalam hal-hal sehari-hari kita itu, entah itu akhirat, entah dunia, nggak masalah buat down. Kita tapi harus belajar dari keadaan untuk mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, nah cara mengambil hikmahnya ini gimana? Kita disuruh buat mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Tapi cara peka itu kayak gimana? Cara peka sama kodenya Allah itu gimana? Kita selalu bilang, Allah mah nggak pernah bantu gue doa tapi nggak pernah dikabulin sama Allah, gue kecewa sama Allah. Nggak sedikit yang kayak gitu. Tapi mungkin dalam hidupnya Allah sudah kasih banyak banget bantuan, kasih banyak banget pertolongan, tapi mata kita belum siap untuk melihatnya. Mata kita terlalu buta untuk merasakannya. Hati kita terlalu batu untuk bisa menghikmahinya. Maka kita bakal belajar di bab 3 ini. Cerita yang bakal saya angkat adalah, dulu saya pernah pulang dari sebuah acara, itu jam 12 malam. Capek banget, bener-bener capek banget. Saya pengen masuk kamar langsung, tapi waktu itu saya nongkrong dulu di ruang tamu. Main HP biasa lah ya, lihat chat-chat, ada nih nggak cewek cantik kayak gitu kan. Lihat Instagram, lihat itu kayaknya biasa lah cowok gitu kan. Tapi ternyata malah ketiduran di ruang tamu. Tanpa pakai autan, tanpa pakai sovel, tanpa semprot-semprot baygon. Alhasil, banyak banget yang namanya nyamuk. Alhasil saya jam 2, kan saya tidur jam 12-an deh. Jam 2 kebangun, banyak banget nyamuk. Ya Allah, kenapa sih ini digigit nyamuk nggak jelas bener gitu kan. Alhasil saya pindah dari ruang tamu ke kamar. Alhamdulillah di kamar gitu kan. Saya nyalain AC, dan saya tidur gitu. Saya kaget, kok masih banyak nyamuk kayak gitu. Kayak gatel semua badannya. Ternyata pas saya cek, saya kebangun lagi 2:30, itu jendela belum ditutup. Jadi nyamuk bisa masuk. Kan kesel banget ya. Udah di luar digigit nyamuk, di dalam digigit nyamuk gitu kan. Ya udah kayak, kenapa sih? Terus saya mulai stres. Oke, cari baygon. Ternyata pas saya cek, baygonnya habis. Cari autan, cari sovel. Saya inget banget, sovel itu harusnya di situ. Tapi nggak ada. Kayak ada yang mindahin gitu. Padahal saya inget banget, karena di rumah saya di Bekasi ya. Nggak tahu kalau di Solo saya nggak pernah pakai ya. Saya kan di Solo nih sekarang. Saya nggak pernah pakai sovel karena kayak nggak pernah ada nyamuk. Tapi di Bekasi itu nyamuknya, gila ya. Mungkin nyamuknya luar angkasa beda ya, lebih kuat gitu ya. Jadi benar-benar kayak di Bekasi tuh nyamuknya baik banget. Jadi harus pakai sovel atau autan. Dan waktu saya hilang, botolnya tuh nggak ada. Kok nggak ada gitu kan? Saya udah nyerah tuh alhasil. Ya udahlah ya,
nggak bisa tidur. Karena saya tuh orang nggak bisa tidur kalau banyak nyamuk. Hasil, saya nggak bisa tidur sampai jam 3-an. Jam 3-an, saya udah mikir tuh. Kemarin malam tuh sebelum tidur saya mikir, udah lah, nggak usah bangun jam 3. Jadi kan saya punya kebiasaan buat sholat tahajud ya. Tapi waktu itu, malam itu saya mikir, udah lah, nggak usah sholat tahajud karena capek banget gitu kan. Tapi saya nggak bisa tidur sampai jam 3. Nah, hasil, karena nggak bisa tidur, saya nyerahkan. Ya udah, saya sholat tahajud aja deh. Saya wudhu, ambil wudhu, sholat tahajud gitu kan. Ya udah, saya sholat. Selesai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tertipu, sholat saya cepat, tahajud saya nggak sampai 3 menit. Qul huwallahu ahad, rakaat pertama, rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar, ya toh. Witirnya cuma 1 rakaat, qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan tertipu. Yang penting sholat aja dulu gitu kan, mau bacaannya apa belakangan gitu kan. Nah, selesai saya sholat kayak gitu, nggak sampai 3 menit, saya keluar dari musola. Di depan pandangan saya ada yang namanya botol sovel persis di depan pandangan saya. Dan saat itu saya sadar gitu. Oh, jangan-jangan botol sovelnya emang nggak ada di tempat biasa. Jendela emang nggak ditutup. Oh, ternyata saya ketiduran di ruang tamu. Itu merupakan kode Allah untuk bangunin saya sholat tahajud. Ada 3 hal yang bangunin saya malam hari itu buat saya sholat tahajud. Saya baru berhasil di kode ketiga. Yang pertama, kebangun gara-gara tidur di luar. Saya nggak peka. Cowok gitu kan, wajar nggak peka. Yang kedua, jendela kebuka. Saya nggak peka. Apaan sih jendela kebuka? Yang ketiga, kebangun lagi pas sholat. Baru saya ngelihat ada botol autan, baru saya peka di situ. Maksud saya apa di sini? Terkadang itu bukan Allah yang nggak ngasih pertolongan, bukan Allah yang nggak ngasih hikmah, tapi kitanya aja yang nggak peka. Jadi buat cewek-cewek yang ngatain cowok nggak peka, atau cowok-cowok yang ngatain cewek-cewek yang nggak peka, terkadang kita harus refleksi diri. Mungkin nggak masalah kita nggak peka sama kode lawan jenis kita, tapi kalau kita nggak peka sama pencipta kita, itu mungkin yang jadi masalah. Jadi saya pribadi, kalau pengen ngasih tips tentang hal ini, coba kita lebih menghikmahi lagi, lebih memikirkan lagi apa yang terjadi sehari-hari. Yang saya lakukan, setiap saya pengen tidur, saya tuh meluangkan, misal kalau sempat ya, 15 menit, 5 menit, 10 menit lah kayak gitu. Untuk mikir, hari ini ada apa aja kejadiannya. Kayak misal, pagi saya bangun jam segini, terus saya ada acara, terus saya kerja sampai jam 3. Jam 3, saya istirahat bentar sampai jam 4. Jam 4 ngisi di UGM. Habis nanti ngisi maghrib, habis itu bakal makan bareng, terus malam bakal ada urusan. Kayak gitu-gitu. Dipikirin dari awal sampai akhir. Terus dipikirin juga, kira-kira Allah udah bantu di mana aja ya? Oh, tadi dibantu tuh pas ngisi di UGM, sebelumnya dapat minum gitu kan, ada yang nggak ngirim minuman gitu. Alhasil kalau ada yang ngirim minuman jadi enak, ngisinya nggak seret kayak gitu. Atau tadi pas kerja, oh dibantu tuh apa? Tadi bisa tidur dulu tuh sebelum kerja, ada 2 jam ada yang bangunin gitu. Kalau nggak ada yang bangunin, mungkin nggak bisa kerja. Itu kan hal-hal yang sederhana. Cuman kalau kita hikmahi, oh Allah itu ada ya. Karena apa teman-teman? Karena jujur aja, Allah tuh nggak kelihatan. Kalau kita nggak coba hikmahi dengan kehidupan sehari-hari, kita bakal susah buat percaya akan keajaibannya Allah. Kita bakal susah percaya akan pertolongannya Allah. Jadi help yourself dengan cara hikmahi sehari-hari kalian. Allah tuh di sekitar kita. Tinggal kita buka mata kita bersama. Itu yang ketiga, menyingkap kode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, untuk berhenti mengeluh. Jadi di sini saya fokuskan untuk kejadian-kejadian hidup saya, di mana saya bertemu dengan pemuda, bertemu dengan orang yang mana mereka punya keadaan hidup yang jauh lebih buruk dibanding saya. Saya nggak bilang kita, tapi saya. Karena saya nggak ngerti kalian hidupnya kayak gimana, saya nggak ngerti kalian urusan hidupnya gimana, mungkin lebih keren, mungkin lebih nggak keren, mungkin lebih cukup, mungkin lebih nggak cukup, whatever, saya nggak paham, jadi saya pakai perbandingannya sebagai saya. Satu contohnya adalah ketika saya waktu itu ngisi di Darul Quran Tangerang. Kalau nggak salah, Darul Quran Tangerang ya. Kalau nggak salah ada 2 ya. Tapi pokoknya yang Tangerang kalau nggak salah. Daku yang Tangerang. Saya ngisi acara daurah akhir Ramadan menghafal Quran gitu. Jadi disuruh ngasih motivasi supaya pemuda-pemuda, anak kecil. Jadi audiensnya itu dari umur 10 sampai 30 gitu. Dari muda sampai tua. Nah, pokoknya saya ngasih motivasi supaya mereka itu rajin ngafal Quran dan lebih semangat buat ngafal Quran.
Saya ceritakan bla 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 bla, omong kosong semua lah saya omongin, biasa kan ngomong kosong juga. Dan masuklah ke sesi pertanyaan. Pas sesi pertanyaan, ada seorang anak kecil maju. Saya mau nanya, Kak, kayak gitu. Pertama saya merasa tersinggung. Kenapa? Karena anak kecil itu angkat tangan sambil tutup mata. Kenapa nih orang tutup mata gitu? Kok nggak mau ngelihat saya gitu kan? Terus saya baru sadar pas saat dia disuruh maju, itu dia dituntun teman-teman. Ada temennya yang nuntun. Jadi ternyata anak kecil ini buta. Nggak bisa ngelihat. Ada kelainan di matanya. Di situ udah agak terharu kan. Udah buta masih nanya kayak gitu kan. Tapi yang bikin terharu adalah ketika dia nanya sama saya. Mas, saya pengen tanya. Dulu saya itu pengen pengen ngafal Quran karena saya pengen banggain ayah dan ibu saya. Tapi baru beberapa bulan kemarin ayah ibu saya dipanggil sama Allah dua-duanya. Kira-kira menurut Mas, motivasi apa yang terbaik buat saya? Anak kecil, usianya kalau nggak 11-12 tahun, nanya kayak gitu di depan audiens yang waktu itu lumayan banyak, 100-an orang. Ada beberapa orang yang langsung tepuk tangan waktu itu, tapi belum selesai. Momen terharunya adalah setelah saya tanya sama dia, ya Allah, kamu masih memikirkan itu padahal kamu istilahnya tidak dalam kondisi yang sempurna kayak gitu. Kamu udah hafal berapa juz? Saya tanya kayak gitu kan. Beliau bilang, duh mas, maaf malu, saya baru 10 juz. Saya tersentak waktu itu. Audiensnya juga banyak yang bilang, oh kayak gitu. Seorang anak kecil, umur 12 tahun, buta, tapi sudah menghafal 10 juz, dan masih mencari motivasi untuk menghafal. Saya bilang dengan sederhana, walaupun mungkin saya udah nangis dalam hati, tapi saya mencoba buat menjawab, mungkin dulu motivasi kamu adalah membanggakan orang tua kamu di dunia. Tapi sekarang kamu ubah motivasinya jadi membanggakan orang tua kamu di surga. Pakaikan orang tua kamu mahkota dari cahaya dan banggakan orang tuamu di depan audiens surga. Saya bilang kayak gitu. Dan yang mengharukan adalah anak kecil itu nangis. Saya nggak ngerti ya orang buta nangisnya kayak gimana, tapi dia nangis, keluar air mata. Dan itu yang itu bikin saya sadar gitu. Kalau terkadang, apa ya bahasanya? Ada orang-orang yang kondisinya mungkin lebih tidak beruntung dibanding kita, tapi mereka berjuang lebih keras daripada kita. Walaupun banyak orang bilang, nggak baik kita ngelihat ke bawah untuk menjadi semangat. Tapi menurut saya nggak masalah. Selama kita nggak merendahkan mereka dan menjadikan itu sebagai pijakan semangat bagi kita, ya nggak masalah kita ngambil semangat dari mana aja. Jadi di sini, di goresan keempat, saya menceritakan kisah-kisah yang mungkin itu orang-orang itu sebenarnya itu tidak beruntung kayak gitu. Mereka udah tidak punya orang tua, mereka sakit, mereka dari keluarga yang dalam tanda kutip kurang berkecukupan gitu ya. Tapi mereka berusaha lebih keras dibanding saya kayak gitu. Saya tulisin di situ. Buat apa? Supaya orang-orang yang baca mungkin merasa kayak gitu. Oke, ternyata ada orang yang satu frekuensi dengan saya. Ada orang yang lebih buruk keadaan dari saya, tapi mereka masih berjuang. Saya nggak boleh kalah. Saya juga pengen berjuang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberikan ujian bagi hambanya kalau hambanya tidak bisa melewatinya. Mungkin hikmah dari goresan keempat itu. Lanjut ke yang terakhir. Goresan terakhir ya. Sorry, bukan. Ada sendiri ya kalau goresan terakhir. Goresan kelima. Jadi, kalau kita udah tahu mana yang harus difokuskan, dunia atau akhirat, udah tahu kalau misalnya di semesta itu banyak hikmah, dan udah belajar untuk peka akan hikmah-hikmah tersebut, lalu kita sudah berusaha untuk nggak mengeluh dengan keadaan, maka yang hadir adalah keajaibannya. Saya ada cerita di sini yang mungkin cerita ini selalu mungkin nggak saya ulang ya, tapi terulang oleh masa, yang mana sampai sekarang pun saya masih sering mendapati tulisan ini ada di timeline, dan masih dari Edna Renstar kayak gitu. Yaitu adalah tulisan tentang seorang teman, yang teman saya ini, saya kenal dari dulu, dia pinternya bukan main, ranking 1 terus pas SMA, tapi pas dia SNMPTN, dia nggak keterima. Ya mungkin emang karena dia daftarnya FKUI ya, jadi nggak keterima kayak gitu. Terus dia nggak keterima, dia daftar SBMPTN di UI sama UGM FK, nggak diterima juga. Saya kaget gitu. Orang-orang yang lebih, sorry nih ya, lebih bodoh dibanding dia, itu dapet. Dia nggak dapet, bro. Setahun itu dia, bahasanya apa? Ronin ya. Pejuang SBMPTN nggak keterima, UM nggak keterima.
Alhasil dia jadi pengangguran tuh 1 tahun itu. Dan dia pas jadi pengangguran tuh ngomongnya gimana ya? Nggak kerja, fokus belajar gitu. Alhamdulillah orang tuanya orang kaya. Jadi dia fokus belajar, bimbel dia ikutin semua. Supaya apa? Supaya tahun depan pas daftar FKUI keterima kayak gitu. Dan 1 tahun berselang, qadar Allahnya, H-3 ujian, dia kecelakaan. Sebelum dia ujian, apa ya bahasanya waktu itu dulu ya? Pokoknya ujian buat UI gitu, ujian masuk UI ya. Kalau nggak salah mandirinya atau apa kayak gitu. Dia kecelakaan. Dia tetap ikut, tapi kondisinya nggak fit sama sekali. Qadar Allah, nggak keterima untuk tahun kedua. Setahun dia belajar, nggak keterima di UI untuk tahun kedua. Tahun ketiga, dia udah hampir mau menyerah. Terus dia bilang, "Mah, ini tahun terakhirku. Kalau nggak keterima bakal susah banget. Aku bakal nyoba daftar semuanya ya, Mah," kayak gitu. Terus dia daftar semuanya. Dari dalam negeri sampai luar negeri. Pokoknya nothing tulus. Bener nothing tulus. Karena udah pikiran dia, yang oleh dialis kan pengen jadi dokter, berubah. Oke, nggak apa-apa jadi apapun, yang penting nggak ngerepotin orang tua. Kan mindset kita gitu ya. Nggak mau jadi beban terus gitu kan. Udah jadi beban keluarga, sampai kapan jadi beban keluarga kayak gitu kan. Pengennya jadi aset keluarga lah, jangan jadi beban. Nah, qadar Allahnya, beberapa unit tertolak gitu. UI nggak diterima tahun ketiga, UGM nggak diterima. Dia udah hampir depresi, kata orang tuanya sama saya deket banget. Ini si, nggak mau saya sebut nama deh. Ini si cowok ya. Ini si, misal Budi namanya ya, anggap namanya Budi. Si Budi nggak mau keluar kamar udah 10 hari, mesen makan, ditaruh di depan kamar, terus kayak gitu selama 10 hari lebih. Saya udah takut banget tuh. Ini orang jangan-jangan bakal bunuh diri. Soalnya nggak masuk akal, gengs. Nggak masuk akal. Dia belajar terus, pinter, baik orangnya. Saya sempat mikir, apa ada yang jampe-jampe dia ya? Atau dia disantet ya? Udah mikirin kayak gitu-gitu, karena it doesn't make any sense gitu loh. Orang sekeren ini, sebaik ini, nggak keterima gitu. Sampai beberapa minggu kemudian, ada chat dari dia. "Ren, selama ini, saya ngechat nggak dibales. Jadi kayak, bro, mau cerita? Nggak dibales, delete doang. Bro, coba kamu daftar ini gitu." Jadi saya sempat ngasih penawaran-penawaran juga, tapi nggak pernah dibales. Sampai suatu hari ada 2 chat dari dia dan belum saya buka. Kan tapi kalau chat di Line itu kan kelihatan ya chat terakhirnya apa ya. Dan chat terakhir dia di Line adalah, "Ren, gue keterima di Nanyang University." Itu chat dia setelah sekian lama nggak ngechat saya. Saya nangis di tempat waktu itu. Orang ini sengaja nggak Allah terimakan di UI, nggak Allah terimakan di UGM, karena takdir dia bukan di situ. Allah sengaja nunggu dia nggak keterima 2 tahun, supaya tahun ketiga dia nyoba di Nanyang, dan dia keterimanya di Nanyang University. Dia jadi mahasiswa berprestasi di Nanyang, dia sekarang udah jadi seorang engineer di Singapura, dan ya, time will come, the time will tell about how great people are, teman-teman. Ketika kita nggak menyerah, ketika kita sudah paham, kalau ketika kita lagi down, kita ngeluh nggak masalah, nggak istilahnya kayak sedih nggak masalah, kurang-kurangin ngeluh gitu ya, cari hikmah yang ada, tetap fokus kalau misalnya tujuan kita akhirat, keajaibannya bakal datang kepada kita. Saya nggak pernah lupa sama kisah ini, karena beliau teman dekat saya, dan ya, beliau membuktikan gitu. Kalau terkadang yang memisahkan antara kita dengan sukses hanyalah waktu. Kuat nggak kita bertahan di durasi waktu itu? Kuat nggak kita nggak menyerah untuk bertahan selama durasi waktu itu? Terkadang cara kita buat menyelesaikan masalah gitu ya, itu bukan dengan mencari inovasi. Kayak misalnya kita ada masalah gitu ya. Masalah kita itu nggak remed gitu kan. Kayak saya dulu nih di kedokteran, semua ujian remedial gitu. Saya nyari solusi baru. Gimana nih cara buat supaya nggak remed lagi? Saya mikir, oke, caranya adalah saya keluar dari kedokteran, daftar di STITB kayak gitu. SBMPTN tahun depannya pengen daftar kayak gitu. Tapi ternyata orang tua nggak ngebolehin, dan ya udah. Ternyata solusinya bukan dengan cara cari inovasi. Solusinya bukan dengan cara meninggalkan kedokteran terus pindah ke ITB. Tapi solusinya hanyalah memperpanjang durasi usahanya. Saya coba terus belajar, ternyata akhirnya bisa juga. Akhirnya saya jatuh cinta dengan kedokteran. Saya jatuh cinta dengan belajar, dengan ngajarin orang-orang, dengan ditanya sama orang-orang. Saya jatuh cinta sampai sekarang. Seperti air ya, yang menetes pada batu. Air nggak perlu berubah jadi asam buat menghancurkan batu. Air cuma perlu
durasi untuk akhirnya bisa mengikis batu. Jadi teman-teman, terkadang yang memisahkan kita dengan bahagia hanyalah waktu. Jadi sebelum kalian merasa udah nggak ada kesempatan lagi untuk memperjuangkan sesuatu, jangan berhenti untuk memperjuangkan sesuatu. Ketika sudah seperti itu, maka Allah bakal hadir ke sisi kamu dan menunjukkan kalau Dia punya keajaiban yang luar biasa. Itu adalah tentang yang kelima. Dan yang terakhir adalah tentang artistika manusia seutuhnya. Kenapa di sini saya bilang artistika manusia seutuhnya? Maaf, saya nggak sopan banget. Kakinya naik-naik. Salah PW enak. Karena di sini saya merasa ya, manusia yang sukses, manusia yang utuh adalah ketika orang tersebut bisa seimbang antara dunia dan akhiratnya, tidak menyerah memperjuangkan apa yang menjadi mimpinya, dan dia bisa bertahan dengan durasi ujian yang Allah berikan kepada dia. Jadi kolaborasi dari semua hal itu menjadikan dia artistika manusia seutuhnya. Teman-teman, if you do something others don't, you will get something that others won't. Kalau kamu melakukan sesuatu yang nggak orang lain lakukan, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang nggak orang lain dapatkan. Dulu, bayangin aja ya, orang yang 3 bulan bed rest, habis kecelakaan bed rest, itu mau balik ke kampus malunya bukan main. Beneran. Saya kayak, masih diterima nggak ya di kampus? Teman-teman masih inget saya nggak ya? Saya kayak gitu dulu. 3 bulan soalnya nggak masuk. Dan saat itu, saya bikin buku. Saya minta 2 orang teman saya buat jadi admin sama jadi desainer. Jadi bertiga timnya. Kita mikir kan, yaudah target kita 200 pembeli. Itu banyak banget ya. Karena nggak ada yang kenal saya nggak punya branding gitu kan. Pengen target 200 itu udah banyak banget. Jadi timnya bertiga cukup lah ya. Bertiga, 200 buku, ya bungkus sehari jadi gitu kan, kirim. Tapi ternyata pas lagi publikasi, entah kenapa, hampir seluruh teman angkatan saya bantu nge-storyin buku saya. Alhasil yang targetnya 200, itu berubah jadi 2.300 buat pemesanan pertama. Saya nggak ngerti gimana caranya itu. Itu salah satu bentuk dari keajaibannya juga. Saya survive dari depresi, saya bertahan pas lagi depresi, saya bikin buku, dan Allah kasih keajaibannya. Dan waktu saya stres sama teman-teman saya bertiga kan, 2.300 buku, dibungkus bertiga, gimana caranya gitu. Udah hampir mustahil. Alhasil, waktu saya di grup angkatan, saya bilang gini, gengs, ada yang mau dibayar nggak? Tugasnya cuma bungkusin buku. Saking udah nggak ngerti mau ngapain. Gengs, ada yang mau dibayar? Bungkusin buku doang, kayak gitu. Alhasil teman-teman datang. Dan yang bikin terharu adalah, teman-teman angkatan saya itu datang, ada yang cuma ngasih makanan, ada yang bantuin dan nggak mau dibayar. Ada yang nyemangatin, dan saya ngerasa nggak malu lagi buat comeback ke kampus ketika teman-teman saya hadir ke tempat saya bungkusin buku dan bantu saya. Jadi sebenarnya cerita dari buku Artistika Manusia Seutuhnya ini sangat-sangat berkesan bagi saya gitu. Saya buat pas lagi kecelakaan, dan inilah yang bikin saya bangkit juga dari kecelakaan dan balik ke kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau nggak ada buku ini, saya bakal depresi sampai sekarang, di kosan doang gitu. Mungkin kalau nggak ada buku ini, saya nggak bakal bangkit dan nggak akan melanjutin di fakultas kedokteran. Jadi ya, walaupun tadi saya menceritakan banyak hal tentang isi buku, cuman yang lebih berisi adalah alasan kenapa buku ini ada dan dampak adanya buku ini terhadap hidup saya. Jadi teman-teman, apapun karya yang sedang kalian perjuangkan, entah itu buku, entah itu podcast, entah itu tulisan, entah itu esai, entah itu lomba, entah itu organisasi, entah itu komunitas, entah itu keluarga, apapun yang kalian perjuangkan, buatlah dan jangan berhenti menciptakan apa yang kalian ingin cipta. Karena suatu saat nanti yang akan membuat kalian sukses, bahagia, itu bukan yang orang lain berikan kepada kalian, tapi apa yang kalian cipta dengan apa yang orang lain berikan kepada kalian. Jadi in the end, it's all about yourself. Tentang diri kalian, bagaimana kalian bisa mengkonversikan apa yang kalian punya menjadi sesuatu yang bisa membuat kalian bahagia. Ada fasenya yang kalian cari bukan uang lagi, teman-teman. Saya udah sampai ke fase itu. Dulu pas mahasiswa, tiap hari nyari uang. Gimana caranya punya duit? Biar bisa beli ini, beli itu. Sekarang saya udah sampai fase di mana saya pengen tahu gimana caranya uang yang saya punya bisa bikin saya bahagia. Dan kalian bakal ngerasain itu juga. Maka, jangan lupa untuk meneruskan apa yang kalian ingin cipta. Walaupun kalian nanti harus kerja, walaupun nanti kalian harus ngelakuin sesuatu yang nggak kalian suka, sempatkan untuk me time dengan cara mengerjakan sesuatu yang kalian suka and create your own masterpiece with that hobby, with that passion. Karena pada akhirnya, kita ini hidup cuma sekali.
Kalau kata Ridwan Kamil, hidup cuma sekali, janganlah merugi. Kalau kata saya, hidup cuma sekali, jangan lupa untuk dinikmati. Mungkin kayak gitu, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau enggak juga nggak apa-apa, saya ngomong dari pagi. Jadi saya happy juga kalau nggak ada yang nanya. Tapi kalau ada yang nanya, saya happy juga karena bisa bantu teman-teman gitu ya. Mungkin kayak gitu, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari setan-setan di sekitar saya. Ya udah sama saya juga lah, nggak apa. Sekalian saya juga mungkin orangnya baik salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rangga sudah memaparkan banyak sekali apa yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin bisa di sembari menunggu antrian bertanya, bisa ada yang mengisi presensi kajian rutin pada sore hari ini. Oke, kepada Mbak Wahyu, Mbak Ayu, saya persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Sri Utami. Oke, makasih Mbak Yusi atas waktunya. Sebelumnya pemaparan materinya dari Mas Narendra itu keren banget, Masya Allah, luar biasa sekali. Saya dari tadi ini nyimak banget. Serius, ini keren banget, sangat-sangat memotivasi. Di sini yang mau saya tanyain itu adalah gini, Mas. Saya bukan bermaksud ini sih nggak merasa udah atau gimana, tapi saya masih manusia, masih banyak salah. Saya alhamdulillah sejauh ini selalu berusaha untuk positive thinking. Tapi bukan berarti saya nggak pernah negative thinking gitu. Saya pernah kok negative thinking, terutama kepada teman-teman. Mungkin di saat itu setan sedang banyak di sekitar saya, dan itu akan membuat. Tapi ini lebih ke ini sih di sosialnya sih saya sering negative thinking. Tapi itu sangat-sangatlah buruk dan kalau bisa dihilangkan gitu. Tapi di sini yang mau saya tanyakan tuh gini, Mas. Saya udah selalu positive thinking terhadap apa yang Allah kasih. Saya selalu mensyukuri terhadap apa yang Allah syukuri. Saya sangat bersyukur gitu. Nah, terus di sini seperti yang tadi kan Mas Narendra juga sempat bilang kalau ini tuh udah lama sebenarnya, Mas. Saya merasa sangat meskipun saya udah beasiswa kuliahnya, tapi saya masih merasa jadi beban orang tua gitu. Saya kalau nelpon sama keluarga tuh dibilangin sama adek, ayo kamu ngabisin duit terus gitu. Terus ya siapa sih yang nggak kepikiran gitu kan. Jadi itu kalau libur tuh, kalau semisalnya memang memungkinkan untuk kerja, alhamdulillah kerja gitu. Tapi itu tuh gajinya ya seberapa banget gitu. Nah terus sekarang tuh mikir, ini kan udah semester tua, pengen banget kerja sambil kuliah gitu. Kemarin itu udah pengen banget gitu kan, pokoknya udah bulat pengen kerja sambil kuliah, tapi karena kuliahnya padat gitu, jadi tuh susah gitu loh kayak bagi waktunya gitu. Terus sekarang tuh udah ada beberapa kesempatan untuk bisa kerja sambil kuliah gitu. Di sini yang mau Ayu tanyakan itu, apakah memang benar kita itu harus mengorbankan sesuatu gitu? Apa kita udah bilang, ya Allah, Ayu tuh takut rugi ya Allah gitu. Misalnya kayak Mas Narendra kayak menjual buku 200-300 dengan target seperti itu, tapi Allah tuh memang ngasih ternyata bisa dipesan oleh ribuan orang gitu. Tapi di sini tuh yang takutkan itu ketika bermodal gini, Mas gitu. Takutnya itu di sini kalau Ayu udah ngasih modal dengan banyak, tapi takutnya dirugi juga gitu. Kalau misalnya rugi, nanti kita kan balik sama orang tua ya gitu. Bu, aku kemarin ikut ini itu gitu. Terus ternyata qadarullah aku rugi Bu gitu. Pastilah kita, Bu, boleh minta uang bentar enggak gitu. Pastilah orang tua kita tuh kan marah gitu. Kita sebenarnya tuh enggak mesti di masalah ini, Mas gitu. Adalah di masalah-masalah lain kita udah ngasih pengertian sama orang tua. Misalnya apapun lah itu gitu. Ini kan juga termasuk dakwah ya, kita tuh sudah kasih tahu kepada baik itu orang tua, keluarga, teman-teman, segala sesuatu ambil hikmahnya gitu. Ada yang benar-benar bisa mengambil hikmahnya itu dan ada yang enggak gitu. Nah kalau yang enggak bisa ngambil hikmahnya itu, kita tuh udah positif gitu, tapi kita pengen banget orang itu juga positif gitu. Nah caranya itu gimana gitu, Mas? Itu aja sih sebenarnya, maaf ya kalau berbelit-belit. Terima kasih. Gak apa-apa. Saya mencoba buat menghimpun. Oke, saya coba jawab ya. Mungkin saya jawabnya juga nggak to the point,
tapi ngikutin cara alurnya mbaknya ya. Pertama, tentang bahasanya tadi ya, saya pengen lurusin dikit tentang positive thinking sama negative thinking gitu ya. Ketika saya bilang, kita nggak apa-apa buat berpikir negatif, bukan berarti saya bilang berpikir positif itu salah gitu ya. Kayak, kalau bisa ya, emang ya kita harus mencoba buat selalu positif. Kalau misalnya bisa. Tapi yang saya nggak suka atau yang saya nggak setuju adalah ketika kita memaksa untuk bahagia ketika hati kita sedang menderita. Karena kayak gini, karena hati kita punya hak. Kalau kita lagi sedih, haknya hati apa? Menangis. Kalau dia lagi bahagia, haknya hati apa? Tertawa, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita lupa kalau otak kita punya hak untuk berpikir rasional, tapi hati kita punya hak untuk diterima perasaannya. Kalau lagi sedih, ya udah nggak apa-apa sedih dulu. Yang penting kalian sadar kalau nggak boleh lama-lama, kalau nggak boleh terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi yang pertama saya pengen ngurusin itu. Karena ya pada akhirnya orang-orang yang positif pun, lebih positif gitu ya, dia lebih mudah buat menjalani hidup daripada orang yang negatif terus. Orang mungkin mikir ya, yang namanya toxic positivity itu salah, tapi toxic negativity lebih salah gitu. Jadi kalau bisa tetap seimbang, tapi kalau lebih banyak positifnya juga nggak masalah. Yang penting, kalau kamu sedang dalam keadaan nggak baik-baik saja, nggak usah bohong sama diri sendiri, nggak usah mencoba buat sok kuat, sok kuat nggak masalah, tapi jangan sama diri sendiri. Intinya gitu. Kamu bilang sama orang kamu nggak apa-apa. Kamu bilang ke orang, nggak apa kok, aku kuat, padahal kamu lagi nangis dalam hati, nggak masalah. Tapi kalau lagi sendiri, coba kamu buat hatimu itu merasa. Sendirian, nangis. Saya jujur ya, saya nggak mau flexing, cuman saya kalau lagi butuh waktu sendiri, saya ke hotel, teman-teman. Saya nginep di hotel sehari, 2 hari, tergantung hotelnya bagus atau enggak. Kalau bagus 2 hari, buat nangis doang. Buat malam-malam itu ngomong kayak gini, hari ini, tanggal segini, aku bersumpah, aku bakal memperbaiki diri, aku bakal lebih kuat di bagian ini, bakal memperbaiki kesalahanku yang ini. Kayak gitu doang di hotel, ambil di bawah kasur, kadang tiduran di lantainya. Perlu, teman-teman. Kita perlu kayak gitu. Satu hal yang menarik adalah, kita itu butuh me time. Dan kalian banyak yang merasa kalau sudah me time. Tapi kenyataannya kalian nggak me time. Kenapa? Karena saat kalian me time, kalian kepikiran tentang skripsi. Kalian kepikiran tentang masalah-masalah yang lain. Lagi jalan-jalan sama teman kalian di Tawangmangu. Ayo kita me time. Jalan-jalan ke Tawangmangu. Di tengah jalan yang nanya, Mah, inget skripsi nih gue. Lu udah sampai mana skripsinya? Orang kayak gitu, kalian hajar aja teman-teman. Beneran. Kalau lagi me time itu nggak usah mikirin yang lain. Kita harus belajar buat me time. Seperti saat kita kecil. Kita lagi ngelakuin sesuatu, nggak usah mikirin yang lain. Sorry, bukan belajar berarti ya. Kita nggak perlu belajar kayak gimana caranya me time. We just need to remember how. Kita hanya perlu inget gimana caranya me time yang kayak gitu. Karena itu penting banget buat kewarasan mental kamu. Orang-orang itu banyak yang matinya gara-gara overthinking. Mati dalam artian mimpinya ya. Matinya, capeknya, stresnya itu gara-gara overthinking, gara-gara dia banyak tekanan. Itu semata-mata karena mereka nggak punya kesempatan untuk meluapkan emosinya. Kalau nggak bisa ke orang lain, ya ke dirimu sendiri. Otak kamu itu bisa kamu keluarkan isinya, didengar oleh hati. Hatimu pun sebaliknya, kamu keluarkan perasaan yang didengar oleh otak. Kamu punya 2 itu. Kalau kamu cuma disuruh berlogika, Allah nggak akan ciptakan hati. Kalau kamu cuma disuruh baper, Allah nggak akan ciptakan otak. Jadi coba, kamu tuh punya 2 hal yang luar biasa. Yang membedakan antara kamu dengan makhluk lain. Otak dan hati. Otak dengan akalnya, hati dengan perasaannya. 2 nikmat terhebat itu bisa saling mendengarkan. Jadi nggak usah coba cari orang lain kalau nggak mau ya. Introvert, siapa yang mau cerita sama orang lain gitu kan? Cerita sama diri kamu sendiri. Yang kedua, masalah orang tua. Satu hal yang pengen saya tekankan sama orang tua, jujur, saya pribadi sampai sekarang dari semester 5-an udah nggak pernah minta duit orang tua karena orang tua udah nggak bisa kerja, kecelakaan juga waktu itu. Dan satu hal yang saya selalu tangkap dari orang tua adalah, mau mereka nggak makan sekalipun, mau mereka nggak punya rumah sekalipun, yang penting bagi mereka itu kebahagiaan anaknya. Jadi kalau misalnya kita mikir dengan kita kerja, kita bagi waktu, walaupun mereka ngomong jangan buang-buang uang, tapi pasti deep down gitu ya, mereka pengen kamu fokusnya itu kuliah, serius. Mereka nggak pengen kamu kerja di A, kerja di B, kerja di C. Itu pasti dalam hati mereka kayak gitu. Orang tua saya selalu kayak gitu, mereka bilang,
udah nanti mama sama bapak tinggal di tante, uangnya kamu nggak usah nyari uang, kamu fokus kuliah, makan sama tante aja nanti gampang. Mereka bilang kayak gitu, tapi saya nggak tega, dan kamu pasti nggak tega. Jadi kita harus paham itu dulu yang penting. Yang penting adalah mereka itu sebenarnya pengen kita itu fokus di kuliah kita. Karena kalau kita fokus di kuliah, nilai kita bagus, kita dapat banyak ilmu, keluar dari kuliah kita bisa langsung sukses. Sorry, nggak ada langsung sukses. Bisa lebih cepat buat sukses. Dapat kerjaan. Walaupun mungkin namanya kerja itu nggak bisa. Tadi mbaknya bilang, gajinya kecil. Semuanya dimulai dari gaji kecil, mbak. Saya kan selain jadi masuk kedokteran, saya juga kerja gitu kan. Karena buat keluarga gitu kan. Nah, dulu ada kalanya saya kerja itu harus tiap hari. Jadi nyambi sama kuliah dokter gitu ya. Sampai jadi magang dokter juga. Ini saya sambil tiap hari. Itu hampir 24 jam tiap hari. Jadi bangun terus. Itu dapat uang. Anggap aja cuma X kayak gitu. Sampai 2 tahun tuh saya capek di situ, udah stres. Dan tahun kedua ini, setelah 2 tahun kerja itu saya dapat kerjaan baru. Yang saya cuma perlu kerja hari Sabtu dan Minggu. Dari jam 8 sampai jam 12-an lah kira-kira. 6 jam per hari, berarti 12 jam gitu ya. Dapat uangnya 3x, Mbak. Dengan jumlah waktu kerja yang sangat menurun, tapi yang didapatkan sangat meningkat kayak gitu. Jadi semuanya ada fasenya. Kalau kalian emang mulai dari gaji kecil atau kalian pengen bantu orang tua kalian, menurut saya pribadi, ya nggak apa-apa kalian nyoba kayak gitu, tapi ingat fokusnya kalau bisa tetap ke kuliah. Karena deep down inside, orang tua kalian tetap pengen kalian selesai kuliah dulu. Terlepas kalian mau cari kerja, mau bantu keluarga, itu nggak apa-apa. Karena kita juga peduli sama keluarga itu hal yang baik kayak gitu. Tapi ingat, kalau misalnya tujuan kamu bantu keluarga kamu pengen ya kamu selesai kuliah. Kalau dengan kerja, kalau dengan bahasanya apa ya, kamu ngurusin hal-hal yang selain kuliah kamu jadi nggak kelar, skripsinya nggak kelar gitu ya, atau ngulang-ngulang kuliah terus karena kerja, ya mereka nggak pengen itu. Mereka nggak pengen dibantu dengan cara itu. Mereka pengen kamu kelar kuliah, fokus selesai, lulus tepat waktu, terus kamu baru kerja dan bantu mereka. Mereka lebih pengen kayak gitu. Terus buat kerja, terkadang kita ngerasa ada 2 pertanyaan lagi berarti ya, tentang mengorbankan, tapi nggak tahu hasilnya, sama yang terakhir pengen orang lain tuh positif juga gitu ya. Yang ketiga dulu, tentang mengorbankan sesuatu yang kita nggak ngerti. Nanti hasilnya bakal kayak gimana. Ada penelitian namanya Schrodinger's cat. Jadi di penelitian ini ada seorang kucing. Ada seekor kucing itu dimasukin ke dalam kardus ya. Dimasukin kardus nih kucingnya. Dimasukin kardus, terus di kardus itu ada sebuah minuman. Minuman tersebut beracun. Nah, kucing itu dikurung dalam kardus selama 1 hari. Nggak ada yang bisa ngelihat dari luar. Pertanyaannya, kucing itu mati atau enggak? Kita nggak bisa lihat dia, nggak bisa dengar dia. Dia dikunci di satu ruangan. Di dalam kardus bersama dengan minuman yang beracun. Pertanyaannya, dia mati atau enggak? Nggak ada yang tahu. Itu yang mendasari hukum relativitas. Mendasari hukum kecenderungan. Kita bisa bilang, kucing itu hidup dan kucing itu mati secara bersamaan. Itu hukum Schrödinger, hukum fisika. Dan cara kita tahunya cuma dengan cara kita buka kardusnya. Sama, teman-teman. Terkadang, ketika kita hidup, yang bisa kita lakukan cuma take step forward. Kita udah mempertimbangkan, oke, aku mau modal 500.000, tujuanku bakal bikin warung makan, bakal danusan Resol Mayo, bakal aku bagiin ke teman-teman di seluruh fakultasku gitu. Kalau misalnya aku itu hitung-hitung, tetap tapi ya, walaupun kita nggak tahu, harus berencana. Harus ngerencana ini. Modalnya 500.000. Tiap hari kita bakal jualan Resol Mayo. Kalau tiap hari keuntungan 50.000, berarti aku butuh berapa? 10 hari buat balik modal gitu-gitu. Tiba-tiba kuliah online. Kita kan nggak tahu gitu. Atau misal nih, kamu pengen bikin bisnis bimbel. Oke, karena mungkin orang-orang banyak yang butuh guru gitu kan, bimbel online karena kamu nggak bisa jalan-jalan, karena kamu sukanya di kosan aja. Jadi konsultasi privat online gitu kan. Kamu bilang, ini mah nggak bakal untung banyak, ya udahlah, aku rencanain modalnya dikit gitu kan. Ternyata kuliah online, orang-orang daftar, aku pengen daftar sama kamu semua gitu kan, karena emang kebetulan momennya ada. Hidup tuh kayak gitu, unpredictable. Yang bisa kamu lakukan hanyalah merencanakan di awal, terlepas nanti berhasil atau gagal, itu urusan Allah. Tapi yang jelas kayak gini teman-teman.
yang namanya perjuangan, yang namanya ikhtiar, itu pasti dibalas dengan hasil. Tapi hasil itu bukan selalu sukses atau bahagia. Proses itu adalah hasil yang paling luar biasa. Kamu belajar. Kalau ternyata rencana yang baik pun belum tentu berhasil. Gimana rencana yang buruk? Ternyata persiapan yang matang pun belum tentu sukses. Gimana persiapan yang matang? Jadi kalau misalnya kamu merasa sudah mempersiapkan semuanya, udah ngeplan semuanya gitu ya, kayak punya modal segini, tapi kamu nggak ngerti hasilnya bakal kayak gimana, tapi persiapanmu udah mantep, gas aja. Kamu nggak ngerti itu kucing mati atau hidup kalau belum kamu buka. Kamu hanya bisa berdoa dan berusaha untuk membuka box tersebut sebelum kucingnya mati. Jadi ya, daripada kesempatan kamu habis karena waktu, mending kesempatan kamu habis karena kamu mencoba untuk memperjuangkannya. Jadi saya nggak bisa jawab ya, karena saya nggak ngerti kasusnya apa, tapi emang nggak ada yang bisa dijamin di dunia ini. Yang bisa dijamin adalah pertolongan Allah kalau kita sudah percaya dan terus berikhtiar untuk mencapai pertolongannya. Selain itu nggak bisa dijamin. Entah itu manusia, entah itu orang lain. Kalau bagi saya ya, berharap sama manusia sama dengan mentandatangani kontrak untuk kecewa. Jadi ganti harapan kita yang awalnya ke manusia menjadi untuk Allah yang Maha Esa, supaya semua harapan-harapan itu akan dikonversikan menjadi sebaik-baik rencananya. Yang ketiga. Yang keempat, tentang mikir-mikir. Oh, orang lain ya. Gimana cara bikin mereka positif? Satu hal sebelum kamu ngurusin orang lain, kamu harus baca satu ayat di Al-Isra, di mana Allah bilang, manusia punya hak mau mencoba mengubah siapa. Camkan itu. Kita punya hak. Saya pengen ngubah Mbak Lina Yusi misal, Mbak moderator. Saya pengen ubah Mbaknya jadi ngerokok kayak gitu. Setelah saya coba berkali-kali, Mbaknya nggak mau. Ya udah. Saya cuma punya hak untuk mencoba merubah, tapi Allah yang menentukan mana hambanya yang akan dia ubah. Mindset harus kayak gitu. Kamu punya hak mengubah orang, tapi apakah berhasil atau enggak? Itu urusannya Allah. Jadi kamu ngerasa ada orang yang, lu ayolah berubah jadi orang rajin. Kamu boleh berusaha bikin dia rajin. Kamu kasih buku buat sering baca. Kamu kasih dia link-link buat dia belajar. Tapi kalau dia nggak mau ngeklik ya berarti Allah masih belum mau dia berubah. Atau Allah nggak pengen perantara berubahnya adalah kamu. Jadi sebelum kamu coba buat ngubah orang, mindsetnya harus kayak gitu. Karena belum tentu kamu mencoba buat ngubah dia, sehari-hari sama dia, ngorbanin semua hal yang kamu punya buat dia, tapi dia nggak berubah. Bisa aja. Karena Allah yang nentuin dia berubahnya kapan, lewat perantara siapa, dan karena alasan apa. Tapi kalau saya boleh ngasih tips, kalau pengen ngubah orang gitu ya, apapun kasusnya, dan kalau mungkin kasus kamu pengen bikin dia jadi positive thinking gitu ya, pengen bikin dia jadi lebih sabar, kalau kata Avatar Eng ya, yang mana saya setuju. When people is feeling all time low, they are open to the greatest change. Kalau orang lagi ngerasa down, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa putus asa, mereka itu terbuka untuk perubahan terbesar. Jadi tunggu mereka jatuh, tunggu mereka sedang dalam keadaan nggak baik-baik saja, and be there for them. Dan adalah buat mereka, available lah buat mereka, semangatin mereka pas mereka lagi jatuh. Dengerin cerita mereka kalau mereka lagi pengen curhat. Ketika lagi kayak gitu, kamu selipin. Coba, kamu mikir positif dikit. Tapi inget loh ya. Jangan sampai ada orang lagi down gitu ya. Kamu paksa mereka buat bangkit. Itu nggak pernah berhasil. Nih ya, ada beberapa kata yang harus dihindari kalau orang lagi curhat. Pertama, kalian tahu ya, aku juga pernah kayak gitu. Aku lebih parah, mending kamu. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, semangat ya. Kamu pasti bisa. Yang ketiga, sabar ya. Jangan pernah pakai 3 kalimat itu. Karena apa? Mereka juga berusaha sabar. Mereka juga udah berusaha semangat. Yang pengen mereka denger apa? Nggak apa-apa kok. Kamu udah berjuang. Emang nggak masalah kalau sekarang lagi jatuh. Emang nggak masalah kalau sekarang lagi sedih. Pastikan kamu buka dengan kalimat yang mana kamu mengaccept apa yang dia feeling. Apa yang dia rasakan. Dari situ baru kalau dia udah agak waras gitu kan. Kalau orang sedih dikuasai oleh apa? Hati gitu. Kamu kasih hal yang rasional nggak bakal mau gitu. Tapi kalau dia udah mulai rasional, baru kamu kasih nasihat-nasihat. Tapi dengar-dengar ya, Allah itu ngasih hal-hal yang buruk karena Allah ngerasa kita kuat, bro. Lu keren banget berarti lu dikasih ujian kayak gini, berarti lu gue akhirnya malu misal kayak gitu kan. Kita jadi perlahan-lahan ngasih dia cara buat positive thinking gitu. Jadi ya, mungkin itu tips dari saya. Semoga bisa sedikit menjawab pertanyaannya. Maaf kalau misalnya ada beberapa yang nggak terjawab. Semoga bisa
sedikit memuaskan keingintahuannya. Baik, terima kasih Mas Andra atas jawabannya. Dari Mbak Ayu ada tanggapan atau bisa dilanjut ke penanya kedua? Oh ya, makasih buat Mas Naren atas jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih buat Yusi atas kesempatan bertanyanya. Sama-sama, Bos. Oke, selamat Mbak Ayu. Oke, selanjutnya kepada Mbak Sri Utami, saya persilakan untuk bertanya. Baik, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Utami dari Fakultas Geografi. Senang banget bisa ikut kajian pada sore hari ini. Begini Mas Naren, kebetulan saya juga mengikuti Instagram dari Mas Narendra itu sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita bisa menulis cerita-cerita yang begitu powerful hingga bisa menggerakkan orang-orang yang membaca, orang-orang lain di sekitar kita itu untuk ikut berbuat baik gitu. Nah, itu gimana tipsnya Mas untuk bisa menciptakan sampai bisa menggerakkan orang lain seperti itu? Terima kasih. Oke. Kalau saya pribadi sih orang yang berprinsip kalau urusan orang berubah itu bukan urusan saya gitu. Saya pengen ceritain dikit tentang cerita favorit saya saat kecil dan sampai sekarang adalah tentang, mungkin kalau udah sering dengar saya ngomong bosen gitu ya. Cuman nih saya suka banget tentang soal UN bahasa Inggris pas saya masih SMP. Paket 2 nomor 40. Soalnya menceritakan tentang seorang anak kecil yang lagi berada di pantai California gitu kan. Dia lagi di pantai, terus dia ngeliat tuh ya, lagi musim panas kan. Itu di pasir banyak banget bintang laut yang terjebak gitu, terdampar di pantai gitu kan. Nah, alhasil karena musim panas kan, airnya surut gitu ya, mereka nggak bisa balik ke laut gitu. Ada ribuan, bahkan mungkin puluh ribuan bintang laut yang terdampar di pantai California. Anak kecil tadi peduli dong, dia ngambil satu bintang laut terus dia lempar ke laut, ceplok kayak gitu kan. Ada seorang netizen nyinyir gitu, bocah, inget itu ada ribuan bintang laut yang terdampar. Lu ngelempar satu, itu nggak bakal bisa mengubah apa-apa. It will change nothing, gitu kalau bahasa Inggrisnya, kalau di soalnya gitu kan. Anak kecil tadi, keren gitu. Dia ngambil satu bintang laut lagi, dia senyum ke netizennya, terus dia ngelempar lagi. Cemplung gitu kan. Bintang lautnya satu, nyemplung ke air lagi. Dia bilang dengan sederhana, maybe what I do will not change everything, but I can change everything for the one I throw. Paham nggak? Mungkin aku nggak bisa mengubah keseluruhan dari dunia, tapi aku bisa mengubah seluruh dunia untuk bintang laut yang barusan aku lempar. Jadi mungkin kamu nggak bisa mengubah banyak orang atau netizen, atau kamu bukan Siska Khol yang bisa bikin orang-orang nonton dia dan terpengaruh dengan apa yang dia posting di Instagram. Kamu bukan Deddy Kobujer yang bisa dilihat sama miliaran orang, jutaan orang dalam sehari. Tapi paling nggak, kamu bisa mengubah semuanya untuk satu orang yang baca tulisan kamu. Bisa mengubah segalanya, bisa menolong satu orang yang baca tulisan kamu, yang dengar nasihat kamu, yang menerima bantuan kamu, yang mendapatkan donasi kamu. Karena satu hal kecil yang kamu lakukan mungkin berarti sangat besar bagi orang yang akan menerimanya. Jadi prinsipnya itu teman-teman. Saya susah banget buat menjawab pertanyaan kita tadi, kayak gimana caranya buat bikin orang misal tergerak kayak gitu. Karena saya pribadi kalau ditanya nih ya sama mbaknya, saya pribadi ngerasa kayak orang yang tergerak sama saya nggak sebaik itu gitu. Cuman ya mungkin orang-orang yang baca lebih ngerti tergerak atau enggaknya, dan saya nggak pernah survei kayak gitu kan. Saya selalu punya prinsip, mungkin tulisan saya misal di like sama ribuan orang, di share sama ratusan orang kayak gitu, tapi mungkin yang berubah karena tulisan saya cuma satu orang gitu. Sementara ada orang yang ngeposting di Instagram gitu ya, isinya cuma misal quotes doang kayak gitu, yang like cuma 10, yang share nggak ada, tapi 10 orang yang like tadi berubah karena tulisannya. Kan kita nggak ngerti gitu kan. Yang namanya berkah itu urusan Allah. Bisa jadi yang sedikit di mata manusia, luar biasa di mata Allah Ta'ala kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya masuk ke pertanyaan, gimana caranya sih bisa istilahnya mencoba buat menggerakkan itu? Kalau saya pribadi punya prinsip ya, saya tuh susah banget dan nggak suka banget kalau nge-share sesuatu yang berbau teori. Kayak mungkin saya tadi banyak jelasin, pasti kalau kalian perhatikan, itu dimulai dari cerita. Dimulai dari pengalaman pribadi.
dimulai dari pengalaman orang. Karena saya tuh ngerti banget kalau orang tuh dikasih teori susah. Bro, inget, yang namanya Allah itu nggak tidur gitu. Susah kalau kita percaya itu. Tapi kalau kita awali dengan cerita, kayak cerita Nanyang tadi, orang-orang jadi, oh Allah itu kayak gini, berarti dia itu nggak tidur gitu. Biar audiens menarik sendiri kesimpulan teorinya. Kita bawain pemantiknya aja kayak gitu. Saya pribadi punya prinsip kayak gitu. Kalau kamu pengen menjelaskan teori atau kepercayaan yang kamu punya, prinsip yang kamu punya, coba mulai dengan cerita. Cerita diri sendiri atau orang-orang di sekitar kamu. Dan ya, maksudnya karena sesuatu yang dari hati, yang emang kamu pengen ceritakan, terutama pengalaman pribadi yang mungkin lebih powerful, itu bakal sampai ke hati juga. Jadi mungkin tipsnya kayak gitu sih. Terus apa ya bahasanya, yang juga sering saya lakuin itu baik-baik baca ya. Karena ketika kamu makin baik baca, kamu makin ngerti kalau negerimu tuh bermasalah. Indonesia itu bermasalah gitu. Semakin kamu lihat masalah, kamu semakin tahu kan apa yang pengen kamu bagikan kepada Indonesia. Dan siapa tahu kalau ada yang pengen dibagikan tadi ada yang dalam bentuk tulisan, orang-orang mungkin bisa melihat itu, membaca itu, dan tergerak buat melakukan hal yang sama. Saya terkadang tuh random kok. Kayak kemarin mendadak lagi ada diskon 7.7 gitu kan. Diskon Shopee atau Grab gitu kan, tiap tanggal cantik kan ada diskon-diskon gitu kan. Saya iseng aja, kenapa namanya double date buat diskon doang gitu. Kenapa nggak kita double date itu 88, 77 gitu, kenapa nggak buat hari berbagi kepada ojol nasional gitu. Saya nge-share kalau saya habis bagi-bagi ke ojol dengan diskon double date, terus ada 10 orang lebih yang nge-mention saya melakukan hal yang sama gitu. Kayak sometimes ada hal-hal yang mungkin kamu lakuin dan itu baik, dan beranikan dirimu untuk share ke orang-orang, siapa tahu ada orang-orang yang ngeliat gitu ya, mereka ingin melakukan hal yang sama gitu. Kan kamu nggak ngerti ya, mungkin bagimu kamu nggak menggerakkan orang lain karena nggak ada yang bilang makasih sama kamu. Tapi ya kita nggak harus bilang makasih ketika kita terinspirasi sama orang lain kan. Mungkin saya pribadi banyak yang bilang makasih gitu-gitu, tapi mungkin ada orang-orang yang dia nulis nggak ada yang bilang makasih, tapi banyak banget orang yang terinspirasi sama dia. Tenang aja, apapun yang kalian lakukan, siapapun kalian, satu hal tetap sama. Kalau kebaikan itu punya jodoh, dan jodoh dari kebaikan adalah orang yang bakal menerima kebaikan tersebut. Jadi apapun yang kamu lakukan pasti bakal sampai ke orang yang akan menerimanya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas. Kalau orang